Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya re-entry itu ya. Jadi ini termasuk eh, BBMA logik juga ya sebenarnya ya. Karena kita berbicara tentang logika dari re-entry tersebut. Oke, sebenarnya sederhananya seperti ini ya. Ini misalnya tren turun. Ini contohnya di BTC USD time frame weekly. Ini tren turun ya. Jadi sebenarnya ini juga yang menjelaskan bahwa re-entry yang bagus itu adalah re-entry yang mengikut tren. Karena sebenarnya kalau melawan tren itu tidak ada re-entry ya. Re-entry itu tidak melawan tren. Sebenarnya seperti itu logikanya. Oke, ini kita sudah lihat tren penurunan. Sekarang kita ingin mengikut tren ini ya, mengikut tren ini, yaitu tempatnya adalah di re-entry ya. Oke. Kemudian harga ini koreksi ya. Ini tadi perjalanannya. Kemudian harga ini koreksi. Jadi sebenarnya kepandaian kita ataupun keahlian yang kita butuhkan dalam re-entry ini adalah mengetahui sampai di mana harga ini koreksi. Ya. Itulah gunanya multi time frame. Jadi saat harga ini mencapai EMA high, disinilah kita konfirmasi apakah harga ini sudah berhenti di sini. Itulah sebenarnya logika dari re-entry tersebut. Oke, jadi ada satu, ini tidak usah kita bahas lagi tentang memvalidkan ini karena ini sudah banyak pembahasannya tentang memvalidkan multi time frame. Yang ingin kita bicarakan pada video ini adalah bagaimana caranya kita tidak menunggu ini memantul, tapi kita ingin menunggu arah baru sesuai arah utama. Maksudnya kita menunggu setelah koreksi ini terjadi, ini kita pastikan akan mengikut kembali arah tren utamanya. Ini tren utamanya ya. Cara yang paling mudah adalah, karena menurut saya re-entry itu juga ada candle arahnya ya. Jadi saya sering menyebutnya apabila re-entry sell di MA high dan harga ini berhasil close di bawah MA low ya, ini kita anggap candle arah dari re-entry ya. Jadi apabila sudah, karena biasanya gagalnya re-entry itu biasanya di MA low. Saat dia masuk ke MA high, re-entry turun hingga MA low dan hanya sampai di sini dan lanjut lagi. Nah, jadi itulah saya sebut ini sebagai candle arah awal ataupun candle arah dari re-entry ya. Ini sudah close candle time frame weekly tadi pagi ya, dan open candle baru di sini. Kemudian setelah dia close candle di bawah MA low, tadi ceritanya ini adalah re-entry sell. Ini 2 minggu yang lalu ya, dan hari ini baru close di bawah MA low. Jadi apabila ada setup di time frame di bawah weekly ini, yang setup itu adalah setup penurunan, 99% itu pasti valid. Karena apa? Karena arah arus utamanya turun ya. Ini koreksinya. Ini koreksinya ya.
Ini arus utamanya yang ini. Jadi kita pantau time frame daily momentum sell ya. Ini dia re-entry momentum kemarin 2 hari yang lalu. Masalahnya pada saat harga ini re-entry di sini, weekly ini belum close di bawah MA low ya. Ini dia yang kecil ini ya, markingnya. Kemudian hari ini yang jelas ada re-entry momentum zone zero loss time frame H4. Jadi ini pun baru menyentuh saja tadi ke MA 5-nya ya, MA 5 high. Jadi di sini saya mengambil posisi ini berdasarkan analisa BBMA logic tentang re-entry ya. Logik dari re-entry tersebut. Seperti inilah caranya kalau kita ingin memakai logika dalam re-entry. Jadi kita tunggu time frame kecil ini mengikut arus utama dari time frame besar ini. Dan ketemu di re-entry zone zero loss H4. Dan ini menurut saya 99,9% re-entry zone zero loss H4 ini valid. Masalah dia nanti akan naik lagi ke atas ini, itu sudah bisa kita duga ya. Karena ini belum menyentuh MA10. Jadi masalah dia naik ke sini lagi nanti itu adalah masalah yang sudah terprediksi ya. Karena terbukti dari penempatan SL-nya di atas dari MA10. Kalau kita sudah yakin tidak akan menembus lagi ke sini, otomatis SL-nya cukup di sini saja ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita pantau H1 juga. Ini cenderung penurunan juga sudah nampak. M15 full setup sell ya. Intinya kita tunggu nanti beberapa jam kemudian akan saya update ya. A few moments later.